Silakan, Pastor. Shalom. Minta ditayangkan. Hari ini kita mau bahas firman Tuhan tentang ujilah aku ya Tuhan. Ini satu kalimat yang gak gampang. Satu kalimat yang gak banyak orang bisa mengatakannya. Dan gak banyak orang yang bisa berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan ujilah aku. Mari kita sama-sama baca di dalam Mazmur 26 dari ayat yang pertama. Doa mohon dibenarkan oleh Tuhan dari Daud. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Ayat ini bercerita tentang apa? Sebuah kerinduan yang besar dari seorang yang membangun hidupnya dengan ketulusan di hadapan Tuhan. Dia bangun ketulusan demi ketulusan. Setiap langkah hidupnya selalu mengutamakan unsur ketulusan. Ketulusan itu adalah segala sesuatu yang keluar dari hati kita tanpa kerannya dibuka sedikit, tapi dibuka lebar-lebar. Ketulusan itu kasih yang gak bersyarat. Ketulusan itu tidak hitung-hitungan. Ketulusan itu adalah setiap kali memberi dan tidak menarik kembali. Hari ini ada orang yang nyumbang gitar, ketika bertengkar gitar diambil. Ada orang yang hari ini nyumbang televisi, begitu bertengkar televisi diambil. Hari ini ada yang nyumbang gedung ini, saya ada nyumbang ini gedung 200 ribu aja diomongin. Diambil apa ya? Tiang, ini tiang diambil. Ketulusan gak pernah memperhitungkan bahwa apa yang sudah diberikan kepada Tuhan untuk ditarik kembali. Dan Daud menaruh kalimat yang sangat luar biasa. Sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Semua yang kupersembahkan adalah persembahan. Semua yang aku berikan adalah pemberian. Semua yang aku kerjakan adalah bagian yang aku berikan kepada Tuhan. Gak pernah ada hitungan. Gak pernah ada bagian, wah kalau saya kasih segini nanti rasanya malu ya. Gak ada kalimat malu. Besar atau kecil bukan jumlah di mata Tuhan, tetapi urusan cara hatimu memberi. Cara hatimu mempersembahkan, cara hatimu melayani, cara hatimu menyentuh orang, cara hatimu memeluk orang, cara hatimu menyembuhkan orang, cara hatimu mendengarkan orang. Itu yang diperhitungkan. Kenapa? Karena Bapakmu di tempat yang tersembunyi melihatmu. Segala sesuatu dilihat oleh Bapakmu di tempat tersembunyi. Saudara tahu enggak? Khotbah pertama Yesus adalah tentang Bapa di tempat yang tersembunyi. Yang melihat hatimu. Bukan pekerjaanmu, bukan apa yang ditampilkan, bukan apa yang ditonjolkan. Hatimu. Urusan ngepel, urusan nyapu, kalau hatimu benar itu penyembahan. Janganlah tempat ini juru ngepel cari tukang kita bayar. Ini adalah penyembahan, inilah persembahan. Dan makin banyak orang yang terlibat untuk membersihkan ruangan ini. Aku gak bisa nyanyi, jangankan nyanyi, nafas aja fales, gimana nyanyi? It's okay. Gak masalah yang bernafas fales.
ada bagian yang bisa kau lakukan. Sebelum ibadah bukan saja kita menyembah Tuhan, menyiapkan atmosfer rohani, tapi ada orang-orang yang minta kursi satu. Kursi ini ketika engkau mengepel, kau menyapu, engkau mengambil elap membersihkannya, kau berdoa, Tuhan, orang yang duduk di sini dijamah oleh Engkau. Ya, apapun orang yang duduk di sini dilawat oleh Engkau. Hidupnya Tuhan, hidupnya. Tangisilah kursi ini. Siapapun yang duduk di kursi ini, Roh Kudus bekerja. Lakukan itu. Gereja itu bukan masalah gedung. Gereja itu bukan masalah tampilan. Gereja itu bukan masalah jumlah. Tetapi gereja adalah masalah apa yang kau persembahkan. Cara hatimu bekerja. Cara hatimu melayani. Cara hatimu mengalami Tuhan. Dan itu setiap kali dengan cara hatimu bekerja. Itu sentuhannya beda. Ada orang bernyanyi cuma sekedar bernyanyi. Ada pemain musik cuma sekedar main musik. Tapi orang penyembah, setiap kali dia menyanyi, suara itu menyentuh banyak orang. Suaranya pas-pasan, tapi hatinya yang menyukakan hati Tuhan. Pemain musik, pemainnya pas-pasan, tapi setiap kali main itu menggetarkan hati. Karena ini bukan keahlian, ini bukan suara, ini masalah hati di hadapan Tuhan. Khotbah tuh gak perlu keren, khotbah tuh gak perlu hebat, khotbah itu satu. Setiap orang yang berkhotbah, Roh Kudus bekerja lebih dahulu dari khotbahnya. Ada orang-orang yang dikhotbahi, khotbah tuh berpikir seperti orang membuka keran, bawa selang dan sirami itu tanaman. Buat saya khotbah itu bukan menyirami tanaman, itu tanamannya basah. Khotbah itu persiapan hatinya yang lama. Khotbah itu seperti mengambil sendok kecil, memasukkan ke dalam botol. Sesendok. Dan Roh Kudus yang menambah-nambahkan dalam hati. Orangnya sudah pulang, pekerjaan Tuhannya terus bekerja. Nah itu. Jadi ruangan ini makin banyaklah yang ikut terlibat. Jangan pengen ongkang-ongkang kaki, jangan pengen menikmati. Tangisi gereja itu, kursi, tangisi. Tuhan, siapapun yang duduk di kursi ini, jamah hidupnya. Sembuhkan luka batinnya. Dengarkan doanya, ubah hidupnya. Ubah hidupnya Tuhan. Dan itu yang terjadi. Ketulusan tuh sampai level itu. Enggak batuk sedikit ditelepon sama Pastor Jeff. Kamu enggak ikut komsel? Batuk tuh Pastor. Aduh, masuk angin saya lagi enggak enak badan. Pastor, kalau ada orang yang maaf Pastor saya enggak bisa hadir karena lagi enggak enak badan. Pastor ngomong gini, emang situ yang punya badan ya? Kita enggak punya badan emang. Situ doang yang masuk yang gak enak badan. Aku ini udah pegel-pegel kayak apa? Yang punya badan bilang gak enak badan. Lalu kita yang terus melayani, memperjuangkan, menangisi, mempertahankan di hadapan Tuhan. Apakah itu? Gak punya badan. Harusnya kita yang bilang, kita yang gak enak badannya. Satu kali ada satu jemaat, dibilang gini, Om, papa mama lagi sakit. Terus, ya kita mau ke dokter Om, mau ke rumah sakit. Di situ ada siapa? Ada ini, tapi lagi sakit pula. Oke. Nanti saya datang ke sana. Begitu saya datang, anak saya baru pulang. Joel, nanti kita jemput Tante A, Om A, nanti kita ke rumah sakit. Oke.
sementara saya sakit. Istri saya bilang, udah saya aja yang pergi. Udah 11:30 loh ini. Sakit-sakit lebih bagusan aku lah daripada mama yang keluar untuk mengunjungi dan bawa jemaat ke rumah sakit. Mendingan papa lah, kamu di rumah aja. Terus saya pergi, saya jemput dengan anak saya, lalu jemaat ini bawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit kan turun tuh di depan UGD. Terus anak saya, udah Pak, Joel, ini bukan Grab. Penumpang turun tugasmu selesai. Bukan. Kamu cari parkir. Papa temani kamu, karena kamu belum tahu tempat parkir di rumah sakit ini. Nanti kita lagi datang ke sini. Papa lagi sakit, Joel. Joel temani tante itu, papa duduk. Dan lihat, temanmu itu lagi ngurus rumah sakit. Mungkin dia belum tentu pasti, belum tentu paham. Siap-siap bantu. Ya. Waktu berjalan, saya makin meriang. Ini belum selesai tugas. Ya saya lakukan. Kenapa? Seperti Daud, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Udah beres? Udah, kamu udah dapat kamar ya? Udah ya? Ya dokter juga kamu harus diinfus ya? Ya, aku pulang ya. Kok sakit ya? Loh, kalau baru tahu, aduh sakit. Akhirnya saya sampai rumah. Beberapa hari ngurus ada di rumah sakit, ada jemaat yang lain bolak-balik, ada yang meninggal, saya harus mengurus dan memimpin kebaktian penghiburan, memimpin kebaktian pemakaman, dan ini malam harus ke sana. Dah beres ya. Yang sakit rumah sakit beres, yang pemakaman beres, yang ini dah dapat kamar. Mah, tinggal aku nih. Kamu mau nggak antar saya ke rumah sakit? Udah pusing sekali. Ya akhirnya lah, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 4 hari nginep di rumah sakit. Tapi saya cerita seperti ini, saya pengen teman-teman semua tahu, ketulusan adalah ketulusan. Makanya ketika Daud berkata, ujilah aku ya Tuhan, karena dia bangun hidupnya dengan ketulusan. Sisi itu harus menjadi sisi yang utama dalam hidupmu. Hidup berkomunitas. Ketulusanmu harus yang paling utama. Itu barisan depanmu, ketulusanmu. Gak ada kelicikan, gak ada kecurangan, gak ada manipulasi. Semuanya adalah ketulusan. Karena itu Daud berkata, ujilah aku ya Tuhan. Cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Artinya kita tuh seperti sebuah buku. Halaman-halamannya bisa dibuka. Dan ketika halaman dibuka, Tuhan katakan, it's okay, halaman 1, halaman 2, okay, bab 2, okay, halaman 4, bab 5, bab 7, okay, semuanya, okay. Ketulusan yang utama. Okay, lanjut. Nah, di sini. Oh, ini kelewatan. Mundur. Mundur lagi. Nah, 1 Tesalonika ayat 5. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ayat ini berkata, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Sisi menguji bagian kita. Kalau tadi Daud berkata, Tuhan ujilah aku. Sekarang bagian kita, ujilah segala sesuatu. Hati kita diuji. Setiap keinginan kita diuji segala sesuatu. Ketika ada orang yang sharing, ketika ada orang yang khotbah,
ada orang yang menyampaikan teguran, ujilah segala sesuatu. Termasuk gerakan dalam hati kita, ujilah segala sesuatu yang di dalam. Jangan kalau seandainya orang lain hitungannya begitu ketat, di dalamnya longgar. Jangan orang lain segala sesuatunya dilihat dengan tajam, setajam-tajamnya, di dalamnya kita longgar, selonggar-longgarnya. Hati kita menentukan. Kalau hati kita bisa bergerak dengan sesuai langkah hati Tuhan, maka lihat, perjalanan hidupmu adalah perjalanan di mana Tuhan memimpinmu. Tiap langkahnya jelas, tiap langkahnya berbeda. Karena itu, ujilah segala sesuatu. Sangat penting menguji hati kita. Sangat penting menguji apa yang ke dalam kita. Sangat penting apa yang keluar dari hati kita. Itu semuanya diuji. Jangan dalam hati kita ada kepahitan. Jangan dalam hati kita ada keserakahan. Jangan dalam hati kita ada iri hati. Jangan dalam hati kita sudah mulai kehilangan hati di hadapan Tuhan. Ketika kita menerima, ada orang yang bisik-bisik. Jangan cerita sama siapa-siapa ya, kan ada orang suka gitu ya. Kelihatan beberapa orang di sini. Jangan cerita sama siapa-siapa. Tapi dia cerita ke semua. Dan semua tahu cerita yang sama dengan embel-embel di depan. Jangan cerita ke siapa-siapa. Dia yang cerita ke semua orang. Hal itu uji. Ketika dia sedang menyampaikan sesuatu, apakah orang ini kepahitan? Apakah orang ini ada yang terselubung di dalamnya, ada udang di balik batunya? Segala sesuatu hati kita menimbang, segala sesuatu hati kita mengukur, segala sesuatu hati kita benar-benar ini suara Tuhan atau bukan. Ini ada sesuatu yang ingin melakukan sesuatu yang menjerumuskan atau hati kita mengukurnya. Termasuk kalau hati kita mulai mengingini sesuatu atau seseorang, itu juga harus diukur. Ujilah segala sesuatu. Next. Mundur. Ini senangnya lompat-lompat yang di belakang ya. Ayat ini mengajar sesuatu yang lebih tinggi lagi. Kalau tadi ujilah segala sesuatu, Efesus 5 ayat 10, ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Perkara antara aku dan Tuhan, antara persembahanku dan Tuhan, antara penyembahanku dan Tuhan, dan pelayananku dengan Tuhan. Ayat ini menulis, ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Kalimat uji ini penting. Kalimat uji ini bisa membuat orang berhati-hati, terutama dalam belokan-belokan yang salah. Kalimat uji ini banyak orang mengabaikannya, ujung-ujungnya sudah jalan dan itu gak bisa belok, gak bisa kembali. Udah gak bisa kembali. Gereja lama-lama seperti pohon tumbang. Pernah lihat pohon tumbang? Apa yang kurang dengan pohon tumbang itu? Gak ada yang kurang. Daunnya masih utuh. Masih hijau. Seminggu juga masih utuh, masih hijau. Bedanya apa dengan pohon yang gak tumbang? Yang tumbang berdiri, yang tidak tumbang berdiri, yang tumbang tergeletak. Lihat minggu kedua. Yang hijau gak hijau lagi. Mulai ada coklat tua. Lama-lama coklat muda. Lama-lama lepas. Kenapa ya kalau sudah tumbang masih tetap hijau? Iya, ada sisa kehidupan. Gereja tumbang juga masih hidup.
sisa pengurapan. Tapi itu akan terbatas. Itu akan mati. Lama-lama gereja tumbang akan menjadi gereja mati. Karena itu Alkitab berkata, ujilah apa yang berkenan. Yang berkenan kepada Tuhan aja harus diuji kok, apalagi yang bukan dari Tuhan. Saya tuh ya, umur kelas 4 SD, umur berapa kira-kira? Ya 9-10 ya. Tiap istirahat sekolah SD, kelas istirahat, selalu ada di pohon jambu. Untuk apa? Baca Alkitab Gideon. Yang biru satu-satunya anak sekolah yang saku kirinya, saku kanan belakang ada Alkitabnya. Saya di atas pohon sudah baca. Kadang-kadang kita bertengkar dulu, kadang-kadang berkelahi dulu, kadang-kadang ada darah dari hidung, kadang-kadang ada darah dari bibir. Ada kala yang sini sudah kena biru, kena pukulan. Kadang-kadang ini sobek, ini juga sobek, tapi tetap baca Alkitab. Dulu saya suka dibully, karena mungkin Chinese-nya jarang, sekolah negeri. Kristen Chinese banyak dibully. Lama-lama saya lawan. Perlawanan itu menimbulkan kelompok baru. Saya jadi pemimpin kelompok. Jadi kalau ada bertengkar, si A satu, sana orang satu, sini orang satu. Saya bilang sama teman-teman, saya orang kedua. Selalu orang kedua. Mereka yang bertengkar saya siap-siap. Kalau si orang satu lagi bertengkar, lalu ada orang dua yang mulai curang, saya langsung saya tempur. Lu siap orang tiga ya? Siap. Nah itu hampir tiap hari. Tapi baca Alkitab juga tiap hari. Di atas pohon saya baca. Dari 4 kelas SD sampai sekarang sudah 36 kali baca Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu, Wahyu sampai Kejadian. Dari Maleaki sampai ke Kejadian, dari Wahyu sampai Matius. Udah bolak-balik. Saya merasa kayaknya ada yang beberapa yang dikhotbahkan salah. Beberapa khotbah seperti ini. Gereja pembicara tamu khotbah. Bapak Ibu teman-teman, pendeta itu hamba Tuhan. Hamba Tuhanlah biji mata Tuhan. Nah, saya merasa ada yang salah kebenaran itu. Saya cari, jadi baca Alkitab cuma pengen cari itu. Enggak menemukan saya. Kebenaran hamba Tuhanlah biji mata. Kalau hamba Tuhan biji mata, kita bulu mata. Jemaat yang suka memberontaklah bulu mata yang terlepas. Enggak begitu. Dan saya menemukan, ini salah, ini salah. Tapi anak kecil, apa artinya seorang anak kecil? Tapi saya nangkep dia ada yang salah. Pernah dengar khotbah, suami adalah kepala dan istri adalah leher. Pernah? Siapa yang khotbah? Ini? Enggak. Woi. Alkitab mengajar prinsip pengepalaan, tapi tidak mengajar prinsip pengleheran. Enggak ada lagu juga kepala, leher, pundak, kaki. Yang ada kepala, pundak, lutut, kaki. Kenapa kok ada pengajaran leher? Pengleheran. Kayaknya yang salah ini kebenaran. Tapi apa artinya anak kecil?
Maka saya cari ayatnya, mana pengleheran? Sekarang jadi pengkhotbah barulah berani. Itu pun kalau pembicaranya ketawa, gembalanya ketawa-ketawa. Kalau ketawanya udah gini, wah udah ada. Belok, cepet belok bateri. Ada yang salah dengan kebenaran pengleheran. Makanya ujilah segala sesuatu. Saya menulis buku tahun 2008. Saya merasakan ada yang salah dengan kebenaran Injil kemakmuran. Ini salah. Tahun 2000 berbagai macam gereja ngomong Injil kemakmuran. Alarm saya nyala. Ini ada yang salah, ini ada yang salah. Tapi salahnya di mana? Saya nggak tahu. Cuma alarm saya mengatakan ini bahaya. Ini salah. Ini masuk ke dalam gereja dan memporak-porandakan nilai-nilai. Pondasi tiang gereja hancur semuanya. Ada satu pendeta berkata seperti ini. Jemaat Tuhan, keluarkan dompetmu, laki dan perempuan pada ngeluarin dompet. Angkat tinggi-tinggi. Ini dompet. Oke, saya mau lihat. Sekarang dompetmu taruh di kaki. Injak dalam nama Yesus. Aku yang menguasai uang. Setelah itu angkat lagi. Berapapun uang yang di dalamnya, bawa ke depan. Apa maksudnya? Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi di gereja? Kayaknya nggak begitu. Saya tahu ini ada yang salah, tapi saya nggak tahu ada yang salah. Ini salahnya di mana? Saya nggak tahu. Sekarang saya tahu, spiritnya salah. Spirit hamba Tuhan adalah biji matanya. Supaya jemaat semua dengerin dia ya. Nanti ketika hamba Tuhan ini khotbah di gerejanya yang tadi. Hamba Tuhan ini, Pak maju ke depan. Jadi waktu saya khotbah di sini, saya mengatakan inilah biji mata Tuhan. Nanti waktu Bapak ini khotbah di tempat saya, dia akan bilang ini adalah biji mata Tuhan. Apa yang dilakukan? Itu adalah prinsip garuk punggung. Prinsip garuk punggung itu gantian. Karena saya nggak bisa. Garuk punggung, garuk. Belah sini. Apa yang terjadi? Spiritnya. Supaya jemaat tunduk dan hormat. Dengan definisi, hamba Tuhan adalah biji matanya. Hei kau yang belakang tuh, yang suka memberontak, yang suka mengkritik, bulu mata yang melepas. Itu maksudnya. Lalu dengan apa? Prinsip pengepalaan lalu digandeng dengan dimunculkan prinsip pengleheran. Spiritnya apa? Spiritnya feminisme. Perempuan-perempuan yang gak suka dengan suaminya. Yang benci ayahnya. Dia cari suami-suami yang lemah. Supaya suaminya seumur hidup bau acem. Karena ada di ketiaknya. Cium suaminya, bau acem, gak apa-apa. Cari suami yang gak mau memberontak. Karena papahnya keras, sadis, kejam. Itu spiritnya. Dan orang-orang ini memimpin gereja. Muncullah pengajaran pengleheran. Ujilah segala sesuatu. Lalu gimana dengan Injil kemakmuran? Injil kemakmuran spiritnya seperti orang pergi ke Gunung Kawi. Sama. Menyembah berhala. Di dalam gereja dengan tanda salib dan lagu rohani. Tapi spiritnya menyembah berhala. Supaya kaya. Apalagi firman Tuhan yang paling top. Apa? 30 kali lipat. Kalau lu kasih sedikit 30 kali.
Gedean dikit 60 kali. Lebih gede lagi 100 kali. Itu bukan spirit dari Kristus. Kristus enggak begitu. Kristus enggak urusan gimana supaya orang memberikan persembahan untuk dagingnya, untuk keperluannya sendiri. Enggak begitu. Karena itu ayat ini berkata, ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Banyak yang harus diuji. Lagu-lagu juga enggak semuanya tuh spiritnya datang dari Tuhan. Orang yang galau putus cinta lalu nyanyi, tinggal katiku sembah kau. Emang semua lagu sembah kau itu adalah Kristus? Enggak lah. Ada lagu-lagu yang bukan dari Tuhan. Ujilah dari lagu. Ujilah maka lihat. Ketika kita bisa mengukur segala sesuatunya, maka sudut-sudut yang lama jadi warisan. Kayaknya ini enggak gitu. Ini enggak gitu. Kita harus teliti, selidiki, teliti dan mengujinya. Satu kali saya diundang di sebuah gereja lokal di Bandung. Jemaatnya 20-30 orang. Selesai kebaktian, saya disuruh di depan. Nyalamin. Ya sudah, saya ngikutin salamin. Lalu selesai kebaktian, saya bilang, Pak Pendeta, jemaat 20-30 ngapain? Harus salaman. Bukankah senang kita membangun hubungan selesai kebaktian? Kenapa harus salaman tanda kamu cepat pulang? Kenapa harus usir jemaat? Bukankah ini kesempatan besar? Kamu menyentuh banyak orang. Kamu mendengar banyak orang. Kamu berdoa untuk banyak orang. Kamu memeluk banyak orang. Kenapa kamu usir mereka? Berapa bulan kemudian saya diundang khotbah situ lagi. Mungkin takut diomelin sama saya. Jadi saya nggak di depan situ. Tapi mereka sudah bawa makanan ke ruangan ini dan mereka makan. Nah, saya bilang itulah gereja. Ada gereja barat masuk ke Indonesia. Orang barat dengan orang kita beda. Orang barat formal, kita kan nggak formal. Sekarang orang kita formal, orang barat, gereja barat dah nggak formal. Kebalik. Orang barat ke gereja semua harus pakai dasi. Sekarang lihat gereja di barat, nggak pakai dasi, nggak pakai jas. Karena mereka nangkep bahwa rumah Tuhan adalah keluarga. Keluarga adalah kebersamaan, kebersamaan adalah hubungan. Ujilah segala sesuatu. Apa yang berkenan kepada Tuhan juga harus diuji. Next. 2 Korintus 4 ayat 5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Kristus. Next. Dua Korintus 4 ayat 5 ini kita pecah menjadi 3 bagian. Next. Yang pertama, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Next. Next. Pertanyaan penting. Siapakah yang menjadi pusat dalam pelayananmu? Ini menentukan. Siapa yang jadi pusat dalam pelayanan ini? Kalau ada pembicara yang keren, good looking. Kalau ada pembicara yang ngajarnya keren, good preaching. Kalau ada pembicara yang sangat diurapi, good anointing. Serem. Engkau gak bisa lihat Kristus lagi. Tertutup oleh si hamba Tuhan tadi. Ketika dia melenceng,
engkau semua melenceng. Engkau semua jauh dari Tuhan. Yang gini-gini bahaya. Makanya pertanyaan, siapa yang menjadi pusat dalam pelayananmu? Kenapa ada pemain musik suka suaranya gak bisa sinkron? Pemain bass seperti gak kedengeran, dibesarin. Tujuannya apa? Supaya dengar? Enggak. Mungkin awalnya supaya kedengeran, tapi lama-lama supaya lebih menonjol. Kalau ada yang pengen menonjol di antara pemain musik, berarti bukan Kristus pusatnya. Terus ada worship leader, dia berkata begini, kenapa ya kalau saya yang memimpin pujian penyembahan, kok hadirat Tuhan naik ya? Kenapa ya? Ini bebek geprek ya. Dia mulai sedang mencuri kemuliaan. Tapi ketika dia satu kali memimpin pujian dan gak terjadi satu nuansa rohani yang gimana, aku bersalah, aku gak layak, gampang sombong, gampang minder. Itu pusatnya bukan Kristus. Pengkhotbah juga sama. Gembala utama terutama, ini titik yang paling bahaya. Kalau nggak hati-hati, pusatnya bukan Kristus. Kalau ingin kemuliaan hanya untuk dirinya, ini gara-gara khotbah saya, ini karena kepemimpinan saya, karena pembapaan saya, semua saya, bahaya. Serem. Membawa gereja ini ke neraka. Terjadi satu pemujaan kepada gembala. Bahaya. Ujilah apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Next. Rasul Paulus menegaskan kalau dirinya bukan pusat dalam pelayanan. Yang menjadi pusat pelayanan adalah Kristus. Rasul sendiri itu menyatakan dengan jelas. Kurang apa nih levelnya Rasul Paulus? Rasul yang banyak membukakan dalam perjanjian baru. Pewahyuan-pewahyuannya jauh dibandingkan dengan Rasul Petrus. Perbuatan yang Tuhan lakukan dalam dirinya, keajaiban dan sebagainya itu sangat luar biasa. Tapi Rasul Paulus mengatakan bukan pusat pelayanan. Dirinya bukan pusat pelayanan, tapi Kristus. Semua harus serba Kristus. Enggak boleh ada yang berusaha menghalangi orang melihat Kristus. Setiap kali ada orang yang membuat engkau enggak mampu melihat Kristus, itu berhala. Itu bahaya. Makanya ayatnya jelas, ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Next. Ini yang kedua. Dan diri kami sebagai hambamu. Next. Rasul Paulus menegaskan kalau dirinya hanyalah seorang hamba, bukan seorang tuan bagi jemaat. Hari ini gereja modern muncul selebritis. Kalau wajahnya cakep, waduh laku keras. Yang gak cakep yang rugi. Karena penampilan, casing yang menjadi utama. Kalau pandanganmu seperti itu, engkau adalah gereja ciki. Seumur-umur makanannya ciki. Generasi ciki. Cuma makan makanan anak-anak. Cuma melihat sisi penampilan yang luar. Pendeta yang cakep-cakep ini yang laku keras. Yang gak cakep rugi. Harga jual turun. Yang nengah ini ya agak lumayan ya. Naik ke atas karena banyak jemaat yang kurang cakep. Kalau jemaatnya cakep-cakep harga kita turun.
nggak bisa menilai seperti itu. Semua penampilan luar bisa dibungkus dengan cakep. Semua sandiwara bisa ditampilkan dengan sempurna. Ada hamba Tuhan mengajarkan kesucian sementara dia hidup dalam ketidaksucian. Semuanya bisa ditampilkan dengan jemaat. Dan jemaat bisa terpukau. Saya kasih tahu. Lihat hidupnya Pastor Jeff. Hidupnya melebihi pengajarannya. Lihat istrinya, Bugem. Hidupnya, hatinya, kesetiaannya, kesungguhannya. Lihat itu. Yang cakep-cakep, yang keren-keren. Mungkin itu seperti rumput tetangga yang lebih hijau dan palsu. Saya banyak mengenal Pastor Jeff dengan Ibu Irma. Keren lah. Engkau tidak salah beribadah di sini. Engkau tidak salah diam di sini. Engkau tidak salah menyatukan hidupmu di sini. Engkau tinggal dengan seorang hamba Tuhan, pasangan hamba Tuhan yang luar biasa. Enggak ada kecurangan. Enggak ada penipuan. Enggak ada kepalsuan. Banyak hamba Tuhan palsu. Banyak hamba Tuhan di depan dan di hidupnya enggak sama. 2 orang ini saya rekomen. Oke. Next. Yang ketiga, karena kehendak Kristus. Next. Rasul Paulus menegaskan peranannya berdasarkan kehendak Kristus, bukan ambisi pribadinya. Ada beberapa hamba Tuhan tak punya gedung, mari kita berdoa supaya kita kasih persembahan janji iman. Gedung itu atas nama bendahara atau atas nama majelis. Di tengah jalan bisa digeser atas nama dirinya. Gedung yang dimulai dengan persembahan lama-lama dimiliki. Mulai dari surat di notarisnya. Itu satu langkah yang banyak orang gak tahu. Tapi spiritnya tahu dia adalah seorang yang ambisius. Kekristenan bukan apa yang kita punya. Kekristenanlah apa yang kita persembahkan. Banyak orang mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan. Di sini sebulan sekali ya. Kalau 10 tahun saudara diam dalam komunitas ini, berarti 12 kali 10. 120 kali mengangkat roti. Pertanyaan saya sederhana, bukan berapa banyak lagi kamu mengangkat roti, tapi apakah tubuhmu jadi roti yang dipecah-pecahkan bagi banyak orang? Apakah hidupmu menjadi roti yang dipecah-pecahkan bagi banyak orang? Kalau rumahmu gak banyak yang datang, bersih, resik, bahkan kecoa pun kepleset, itu rumah gak pernah dikunjungi orang. Kalau rumah gak pernah dikunjungi orang, menunjukkan gambar hatinya pernah terbuka kepada banyak orang. Satu kalilah datang ke rumahku. Apalagi kemarin sebelum datang masuk ke rumah sakit, saya sakit. Di depan sudah pakai apa namanya itu ya, tamborin. Bukan tamborin tuh. Apa? Bukan yang kayak gendang itu loh. Selamat pagi, deng deng deng, tam tam. Selamat pagi, deng 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 deng. Anak-anak berkebutuhan khusus di rumah saya. Baik guru, anak-anak berkebutuhan khusus. Ada di ruang depan. Ada yang lari-lari. Sekarang bukan ruang depan lagi. Ruang tengah,
meja makan aja aku makan nyingkir loh. Sekarang dah mulai dapur. Masuk ke kamar anak saya yang kecil. Dan masuk kamar mandi. Wilayahku di atas. Ruang bawah sudah dikuasai sama anak-anak berkebutuhan khusus. Dan saya lihat istri saya di meja makan. Dia lihat anak-anak ngobrol, matanya berbinar-binar. Saya lihat istri saya melihat anak-anak berkebutuhan khusus itu dia bahagia. Saya enggak rela kebahagiaannya hilang. Saya pengen kau bahagialah mah dengan anak-anak ini. Papa aja yang nyingkir ke kopi. Sakit di kopi jedut, aduh. Ketemu teman, lagi sakit, hidupku lagi meriang. Kenapa nggak tidur di rumah? Di rumah berisik. Rumahku udah penuh, jadi roti yang dipecah-pecahkan, jadi anggur yang ditumpahkan. Uang jajan, uang sekolah, uang kuliah, buat uang apa? Itu pun suka, udahlah kita persembahkan. Bagian-bagian ini kita jaga, ini menjadi bagian yang kita persembahkan. Dia lebih butuh. Itulah hidup yang dipecah-pecahkan. Itu yang dimaksud. Bahwa kita melayani karena kehendak Kristus. Bukan supaya dipuji orang. Bukan karena kelihatan supaya jadi pendeta yang jemaatnya banyak. Pastor, jemaat jangan banyak-banyak pusing. Ini beberapa orang nyebelin ya. Karena puluhan tahun jadi pendeta, dari sini kelihatan beberapa orang nyebelin. Gak usah salaman, gak usah konseling, dari jauh udah kelihatan. Kelihatan beberapa orang nyebelin. It's okay, gak apa-apa. Kita mau lihat Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Tuhan jadi rekan sekerja yang mengasihi Tuhan. Kalau hatimu keras, air mataku akan melunakkan hatimu. Gereja nggak harus besar. Gereja tuh membesar. Kalau gereja besar, engkau nggak kenal satu dengan yang lain. Gereja besar nggak sama dengan gereja membesar. Gereja membesar itu di dalamnya seperti tanaman yang solid. Saya nonton film kartun, judulnya Tarzan 2. Film yang disukai sama anak saya waktu dia masih kecil. Setiap hari nonton film Tarzan kartun. Satu kali mamahnya Tarzan yang gorila itu mengajak Tarzan. Karena Tarzan ditolak sama papahnya kepala suku. Akhirnya Tarzan dibawa. Tarzan, ini pohon yang jadi jembatan di antara dua tebing. Ini adalah pohon terbesar di hutan ini. Dalam satu kali pohon terbesar ini kena puting beliung. Sampai terbantun dari tanah. Terbang dan jatuhlah dan menjadi jembatan. Sendirian gak oke. Hidup sendirian gak bisa. Sebesar-besarnya pohon, satu kali bisa lepas. Lalu, ayo mamahmu tunjukkan sesuatu. Pergilah mereka kepada serumpun pohon. Pohon itu gak besar. Sepertinya kalau dia sendiri rapuh, ringkih, lemah. Tetapi karena bersama-sama, puting beliung yang sama menghajar si pohon itu dan mencabut sampai akarnya, juga menghajar ini tanaman. Tapi mereka itu kuat. Serabutnya nyatu, dahannya nyatu, ranting-rantingnya nyatu. Ini menjadi serabut yang kuat. Engkau harus seperti itu. Gereja enggak besar, tapi gereja membesar. Kalau gereja membesar, itu karena hubungannya kuat. Satu demi satu dipulihkan Tuhan, satu demi satu menyembah dengan hati yang berbeda. Tapi gereja besar pasti karena acara.
Gereja acara capek. Apalagi kalau sukses acaranya. Nanti minggu depan bikin apa, pusing. Siapa lagi yang diundang? Siapa lagi yang kita bikin supaya jemaat? Wah, 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 wah. Cari pendeta yang bikin tumbang. Orang-orang ditumpangi tangan tumbang-tumbang. Terus kalau tumbang berubah gak sih hidupnya? Enggak lah. Mamiku paling senang tumbang. Usia 80 tahun. Datang ke sebuah gereja, datang ke sana dengar pendeta ini suka bikin tumbang. Biasalah mami berdoa, di belakang ada catcher, penangkap. Tumbang, di belakang. Set. Kalau di Santa Rosa, Filipina, saya pernah melayani, ada catcher belakang, ada penutup pakai selimut. Seret. Dan yang tumbang. Kebaktian 2, altar call. Dia maju lagi karena berhasil tumbang pertama. Ada catcher. Dan mami dilawat Tuhan. Kebaktian 3, mami datang lagi. Cuma beda duduknya di belakang, agak tengah, agak ke depan. Lalu tumbang lagi. Kebaktian 4 pindah dari sebelah, pindah ke sini. Tumbang lagi. Dan yang kelima dari sini pindah ke sini. Cuma mungkin catchernya yang sudah 5 kali pegang kepala, hari itu entah kenapa yang kelima enggak ada catcher. Dan dia tumbang. Apa yang terjadi? Bukan telur puyuh, bukan telur ayam kampung, tetapi telur bebek yang jantan lagi. Besar di sini. Apa yang mami lakukan? Ya mami kalau pikir kalau sering tumbang kan lebih rohani, lebih dewasa. Ujilah segala sesuatu. Tumbang-tumbangan. Kalau itu mengubah, alamilah tumbangnya. Kalau aku nggak seneng tumbang-tumbangan. Kalau tumbang benar, tumbang dengan rebah tuh beda. Tumbang beberapa karena bau mulut. Beberapa dalam nama Yesus. Nempel di sini. Nempel di Beberapa didorong kepalanya. Udahlah. Padahal aku udah pakai kuda-kuda. Didorong. Lama-lama jengkel. Dan kalau ukurannya adalah tumbang, satu-satunya nggak pernah tumbang saya. Berdoa. Tumbang kanan kiri. Bentar lagi aku doain, tumbang. Aku nggak tumbang, lihat. Kanan kiri tumbang, belakangku semua tumbang. Aku sendiri, Tuhan dosaku banyak sekali. Lihat tumbang aja aku gak tumbang. Masa ukuran tumbang jadi urusan dosa? Ujilah segala sesuatu, gak usah tumbang-tumbangan. Gak penting. Tapi kalau rebah, gak usah dijamah nyampe. Kok gak bakal bisa bangun. Roh Kudus penjamah. Kebaktian jemaat sudah pada jemaat pulang. Kok masih tergeletak. 40 menit satu session. Tapi dia ngomong lagi rohnya, Tuhan kok cuma satu session? Ya udah satu session lagi. 45 menit kedua. Semua jemaat dah lampu dimati, dia masih pas bangun. Kok gua sendiri? Itu rebah. Karena dirawat oleh Roh Kudus. Jadi beda kan? Tumbang dan rebah itu beda. Nah yang gini-gini ujilah apa yang berkenan. Next. Akhirnya terima kasih Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.